Halo, namaku Haryo. Aku siswa SMA Kolese de Brito. Dan ini adalah tahun terakhirku bersekolah di sini. Segala kebaikan dan keburukan serta suka duka sekolah ini sudah pernah saya alami. Ya, bisa dibilang saya mengetahui JB luar dan dalam. Banyak orang mengatakan bahwa JB adalah sekolah dengan pendidikan karakter yang baik. Namun, apakah JB adalah sekolah yang sebaik itu? Kisah ini bermulai saat saya masuk di kelas 10. Saya masuk dengan pemikiran bagai orang naif yang menganggap bahwa JB memang sekolah yang bagus. Selayaknya yang digaungkan orang-orang luar akan kehebatan De Brito. Namun, seiring berjalannya dinamika aku di De Brito, semakin aku mengenal De Brito ini, ternyata semua bayangan ideal saya tersapu satu per satu. Halo, pagi bang. Pagi. Gimana kabar? Hari ini ada tugas nggak sih? Hari ini? Nggak ada deh. Hari ini cuma orang fisika doang gitu. Asli? Iya. Gue belum belajar, Jir. Tahu. Kita lihat ya. Ya. Aman ya? Aman apa? Kalau jujur mana nih? Ya enggak lah, bantu. Bantu apa kan? Kita tuh harus pintar. Mau gimana caranya pintar pokoknya, weh. Siap. Setelah perbincanganku tersebut, tiba-tiba seseorang datang. Wits, ada yang datang tuh. Weh, Lihat dah. Ngapain dia di pojok situ sendiri? emang sos banget orangnya. Ngapain coba? Makanya ibarat kata kita manusia dia kewan sendiri di Wah. pojok. Ya. Bukan. Iya. Ya gimana? Bertahun-tahun masih ansos aja. Autis lagi, malu-maluin De Brito gitu loh. Apalagi MIPA 5 di situ. Datang nggak nyapa lagi. Sombong banget orangnya. Iya. Udah lah, orang autis kayak gitu tinggalin aja. Malu-maluin. Pada hari itu pun, saya melihat Josie hanya duduk di pojok belakang dan berpura-pura tidak mendengar segalanya. Hari ini sekaligus menjadi saat pertama aku terkejut akan sikap teman-temanku yang seperti itu. Semenjak saat itu, mata saya terbuka dan saya dihadapkan dengan berbagai peristiwa sejenis, seperti pembulian, pencontekan, dan masih banyak lainnya, yang terus berulang sampai saya kelas 12. Sampai suatu saat saya mencapai puncaknya. Anak-anak, kita hari ini susul aja. Udah di sini semua. Ya, soalnya di papan tulis ya anak-anak. Masih, Pak. Di saat itu, tiba-tiba sesuatu terjadi. Ya, Anthony melakukan pencontekan. Di situ, Nolan dan Anthony saling mencontek. Sampai tiba-tiba Kalian ngapain berisik ya? Ini adalah ulangan, bukan latihan. sontak teman-teman saya pun hanya terkejut dan melakukan pekerjaan mereka kembali. Waktu ujian pun sudah berjalan selama 35 menit. Pak Safa berkeliling sebentar untuk mengecek keadaan, lalu duduk kembali. Sampai tiba-tiba Susi,
Kamu nyontek ya? Terlihat jelas di situ Nolan memindahkan kertas contekannya ke tempat Josie. Enggak, Pak. Mana ada enggak, Pak? Saya dari tadi lihat dia melihat contekan nih. Dia bikin contekan ini dan dari tadi dia lihat-lihat di sini. Nggak mungkin dia nggak nyontek. Sudah diam Gimana? aja. Sudah diam aja. Kamu ya Jos. Saya kira kamu adalah anak baik. Kau malah melakukan tindakan curang seperti ini. Pak Safa dengan mudahnya percayakan kejadian itu dan tidak mau mendengarkan pembelaan Josie. Akhirnya, Nah, waktu sudah habis. Anak-anak silahkan dikumpul. Baik, makasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Makasih, Pak. Aduh, Seth, gimana sih tadi kok bisa ketahuan nyontek sih, Seth? Iya, udah. Aduh, masa nggak mau ngaku? Udah tahu salah, Seth. Iya, udah. Gimana coba? Daripada Aduh, kita aduh. masalah semua, udah belum aku. Kata aku udah nyontek serius. Aduh, Udah dong, ketahuan buat jelas buat. tadi. Buktinya ada di laci mejamu, kok masih bisa ngomong bukan kamu sih? Jangan aku aja dong. Bukan aku emang tadi nggak bisa ngerjain, tapi aku nggak nyontek. Aduh, kelihatan banget sih bohongnya. Iya, setuju. Sana-sana pulang aja deh, sana-sana. Gimana sih? saat itu saya pun hanya bisa diam melihat Josie yang bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri. Dan pikiran ini terus terngiang-ngiang di dalam kepala saya, bahkan di saat saya belajar. Saya terus berpikir akan ketidakadilan ini dan mengapa saya tidak bisa mengungkapkan isi pikiran saya sendiri. Aduh, kok aku masih takut ya buat ngungkapin permasalahan yang sebenarnya tentang Anthony, Nolan sama Jose itu. Kan padahal aku tahu yang nyontek itu bukan Jose, itu Nolan sama Anthony. Ya udahlah, tak pikir nanti dulu. Main game dulu ya, biar nggak stres banget. Keesokan paginya, saya pun memutuskan untuk bertemu Pak Safa dan menceritakan segalanya. Oke, ada lumayan pagi-pagi udah sampai sekolah. Ini Pak, saya mau membicarakan tentang yang masalah kemarin itu yang Anthony, Nolan sama Jose. Yang Jose ketahuan nyontek itu Pak. Ya, Apa? Jadi saya sebenarnya saya takut mengatakannya, tapi saya berusaha untuk jujur. Bapak, kalau yang nyontek itu sebenarnya bukan Jose Pak. Jadi yang nyontek itu Anthony dan Nolan. Saya lihat Anthony itu sebenarnya memang membawa kotak contekan. Setelah itu Anthony kasihkan ke Nolan. Dan ketika kasihkan Nolan, Nolan dicurigai oleh Bapak. Nolan pindahkan kertasnya ke Jose. Oh begitu, Gitu, Pak. Kau apakah merasa takut mengatakan ini? Ya Pak, saya tahu Pak. Soalnya saya kan juga teman mereka Pak. Tahu di musim juga Pak. Oh begitu ya. Kamu tidak harus takut untuk mengatakan bahwa kalau kamu melihat temanmu telah melakukan sesuatu yang melanggar peraturan sekolah. Karena kita sebagai manusia telah diberi akal, budi, dan hati nurani. Kalau nggak dipakai buat apa dong? Ya Pak, terima kasih Pak atas sarannya. Saya di kelas dulu ya Pak. Tidak lama setelah itu pun, Pak Safa langsung menemui Nolan dan Anthony. Ya, Pak, gimana, Pak? Kalian yang kemarin nyontek ya? Bukan kami, Pak. Dan kemarin buktinya sudah saya tunjukkan ke Bapak kan kalau Jose yang menyontek. Kan kertas contekannya sendiri ada di lacinya dia, Pak. Mohon maaf, tapi saya tetap harus memberikan tugas kedua. Nah, kenapa, Pak? Karena saya setelah melihat CCTV dan mendapat laporan dari satu teman kalian bahwa kalian telah melakukan tindakan mencontek. Sebenarnya memang kita sih Pak yang nyontek. Saya waktu itu ngasih kertas contekannya ke Nolan. Tapi sebenarnya memang kita tuh bukan nggak niatan dari awal pengen nyontek. Tapi karena kita waktu itu kan nggak masuk juga karena sakit. Terus kita masih banyak tugas kan karena nggak masuk. Jadinya kita tuh nggak punya waktu belajar yang cukup Pak. Makanya akhirnya kita memilih untuk mencontek. Apalagi soalnya kemarin susah banget Pak. Kita nggak bisa ngerjainnya. Namun kalian juga sudah tahu kan
di depan gua tertera bahwa mencontek itu kalian akan mendapatkan itu dua. Iya Pak. Iya Pak. Jadi kalian harus tanggung jawab ya. Iya. Baik Pak. Maaf ya Pak. Semenjak saat itu, Noel dan Anthony pun tidak berani mencontek lagi. Dan saya juga menjadi lebih berani untuk membela keadilan serta mengungkapkan pikiran saya sendiri. Keadilan sosial, mimpi yang menjelma. Dalam pelukan bersama, kehidupan berseri bersama. Keadilan sosial, panggilan keadilan abadi. Di bawah sinar kebersamaan, terbentanglah kedamaian. Keadilan sosial, mimpi yang menjelma, dalam pelukan persamaan, kehidupan berseri bersama. Keadilan sosial, panggilan keadilan abadi, di bawah sinar persamaan, terbentanglah kedamaian. Tolong ibu, Agus lapar. Jangan melulu ikut seminar. Hukum tak pandang siapa yang besar, namun memandang siapa yang benar. Ada hantu, ada rupa. Tamu disambut dengan gembira. Ingin mengadu pada siapa? Jika keadilan tidak setara. Beli tahu, beli bakwan. Abang gorengan banyak nanya. Jangan bicara soal keadilan jika tidak melakukannya. Keadilan sosial itu amat penting untuk semua orang. Keadilan sosial itu sangat indah, saling menghargai. Tak peduli suku dan juga agama, kita semua sama. Ayo kita semua jaga persatuan juga kesatuan. Semua orang punya hak kewajiban, jangan sampai itu dilanggarkan. Mari semua menghayati itu, namanya keadilan sosial.